Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim qala innahu yaqulu innaha baqaratun la dhalulun tuthirul arda wa la tahsil harth musallamatin la syiyata fiha. Qalul ana jita bil haqqi fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Wa fil hadisi, dan di dalam sebuah hadis laudabahu, ketika menyembelih siapa Bani Israel, ayya baqaratin, pada mana-mananya sapi, kanat yang ada apa ayya baqaratin, karena yang ada apa baqaratin itulah ajza'at, maka mencukupi apa baqarah pada Bani Israel. Walakin syaddadu, akan tetapi memberatkan siapa Bani Israel ala anfusihim, atas dirinya Bani Israel. Fasyuddidu, maka memberatkan siapa Allah alaihim, atas Bani Israel. Kemarin ada makna sing salah nandep sebelum saya lakukan. Wastarau, maka membeli siapa Bani Israel pada baqarah bimil'i muskiha, dengan sepenuhnya kulitnya baqarah, apanya dahaban, emasnya. Bimil'i muskiha, dengan sepenuhnya kulitnya baqarah, apanya dahaban, emasnya. Jadi harga sapinya itu senilai sepenuh kulitnya ini apa sapi tersebut, ini sangat mahal. Ini dikatakan fadhabahuha wa ma kadu yaf'alun. Jadi sebenarnya hampir enggak jadi ini orang-orang Yahudi ini untuk menyembelih karena mahal eman-eman. Tapi di dalam bahkan di dalam hadis lain itu di dalam sebuah hadis diceritakan mereka menyembelih sapi apapun sebenarnya bisa, tapi karena orang Yahudi ini adalah karakter yang suka menyulitkan diri sendiri, maka Allah mempersulit peraturannya juga dengan perintah untuk mencari sapi tersebut. Wa idh qataltum, dan di dalam ketika membunuh engkau nafsan pada seseorang, fadaroktum, maka berselisih, kalian. Idza qataltum, maka di dalam ketika membunuh kalian nafsan pada seseorang, fadaroktum, maka berselisih kalian. Fihi, di dalam urusan tersebut, ya, di dalam kotal nafsan fadaroktum. Betul. Fihi itu menjelaskan gitu. Fihi itu di dalam lafaz fadaroktum. Fihi itu di dalam lafaz fadaroktum idgham mutta'i, adapun idgham nyata fil asli, di dalam asalnya, fidali, di dalam dal. Ai takhasamtum, artinya saling mengadu kalian.
wa tadafa'tum dan saling menolak kalian. Fiha di dalam perkaranya nafas. Fiha di dalam perkaranya nafas. Wallahu adapun Allah, wallahu adapun Allah itu mukhrijun, zat yang menunjukkan. Muzhirun artinya menjelaskan, memperjelas. Ma pada perkara kuntum yang ada kalian itu taktumuna, menyamarkan kalian atau menyembunyikan. Min amriha dari perkaranya nafas. Wahada adapun ini kalimat wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, mulai fiha wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, itu i'tiradun jumlah mu'taridah. Itu i'tiradun jumlah mu'taridah. Wa huwa adapun wa huwa adapun wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun itu awalul kiswati, awalnya kisah. Fakulna maka mengucapkan aku, idribu memukullah engkau hu pada kotil. Ail kotila artinya orang yang dibunuh. Ail kotila artinya orang yang dibunuh, dibangkitlah dengan sebagian anggotanya Bakoroh. Faduriba maka dipukul siapa kotil bilisaniha dengan lidahnya Bakoroh. Au ajbi dambiha atau ujung ekor lah, jangan bahasa Indonesia buntut itu. Ujung ekornya Bakoroh. Fahaya maka hidup siapa kotil, orang yang dibunuh tadi. Ini sekali lagi Allah menunjukkan mukjizatnya, ya Allah menunjukkan kebesarannya. Waqala dan berkata siapa kotil, waqala dan berkata siapa al-kotil, qatala membunuh ni padaku siapa fulanun fulan, wa fulanun dan fulan. Li ibnai amihi untuk atau kepada, tertujukan kepada anak kedua anak laki-lakinya pamannya kotil. Laki-lakinya paman itu kan sepupunya. Wamata dan mati siapa kotil. Fahurima maka ditutup atau dihalang-halangi siapa ibnai ammihi almi rosa pada bekas. Wakutila dan dibunuh siapa ibnai ammihi. Qala berkata siapa Allah Ta'ala kadalika itu sebagaimana ihya, maksudnya menghidupkannya Allah pada yang sudah mati tadi. Kadalika itu sebagaimana ihya al-ihya'i
artinya menghidupkan kembali. Yuhyi menghidupkan siapa Allah al-mauta pada orang yang mati. Wa yurikum dan memperlihatkan siapa Allah kum pada kalian ayat ini pada ayatnya Allah. Dalaila qudratihi yaitu pada dalil-dalil kekuasaan Allah. Pada dalil-dalil kekuasaan Allah la'allakum barangkali kalian itu ta'qiluna berangan-angan kalian. Tatadabbaruna artinya berangan-angan kalian. Wa ta'lamuna maka mengetahui kalian annal qadira sesungguhnya zat yang maha kuasa ala ihya'i nafsin atas menghidupkan diri wahidatin yang satu itu qadirun kuasa ala ihya'i nufusin atas menghidupkan beberapa diri kasirotin yang banyak. Fatuk minuna maka hendaknya beriman kalian. Jadi kemarin cerita tentang sapi Al-Baqarah, sapi muda. Sampailah maka di sini dijelaskan tadi ada jumlah muqtaridah. Jumlah muqtaridah itu biasanya ketika sebuah cerita akhirnya kembali ke cerita awal, ya, istilahnya yang kemarin saya bilang ya, ketika plot twistnya sudah ketemu, nah itu biasanya penjelasan akhirnya menggunakan jumlah muqtaridah. Jadi kan kemarin dikisahkan ada dari golongan kaum Bani Israel yang meninggal tapi saling menuduh, ya. Akhirnya Allah merintahkan untuk menyembelih sapi. Pohon golek sapi ya dengan kriteria yang kuning keemasan yang bersih dari kotoran-kotoran bekas bekas pembajakan sawah gitu, dan sebagainya. Terus usianya juga nggak terlalu tua, nggak terlalu kecil. Jadi benar-benar sapi yang kemarin dikatakan tasurun nadirin, sapi yang ngenak nolak didelok nyenengno. Wis pasti wong nek delok sapi itu seneng. Apik sapi ini. Akhirnya disitulah ditemukan sapi yang dimiliki oleh seorang anak. Sapi yang dimiliki oleh seorang anak. Jadi di dalam hadis ada dikisahkan si anak ini adalah anak yang soleh yang ditinggali sapi. Terus kemudian di akhir cerita ini dikisahkan bahwa karena karena ini tadi masih berselisih ya, maka Allah memerintahkan. Jadi pada akhirnya apa? Sapi, cerita tentang sapi ini disuruh mencari sapi dengan kriteria demikian, sampai akhirnya ditemukanlah sapi pemiliknya adalah seorang pemuda yang taat pada ibunya. Jadi ada dikisahkan si anak muda ini sangat taat nih pada ibunya sampai ketika dia akan menjual sapinya itu harga-harganya itu tanya sama ibunya. Jadi sampai di tengah jalan ditemui malaikat, udah sapimu tak beli dengan harga segini. Enggak, tadi kata ibu saya harganya sekian. Jadi Allah sengaja menguji ketaatan si anak laki-laki ini, si pemuda laki-laki ini, ketaatan pada ibunya ya, dan juga pada keimanannya gitu. Jadi tidak hanya sapinya yang bagus, tapi pribadi si anak ini juga bagus nih. Si anak yang punya sapi ini pribadinya juga bagus. Terus ternyata sapi itu tadi ya hanya perantara. Nih dikatakan di sini sebenarnya pakai sapi apa aja bisa, tapi karena orang kaum Bani Israel itu senangan menyulitkan diri sendiri, maka Allah juga menyulitkan dengan syarat-syarat itu.
Sakjane apa ae iso. Nyatane menghidupkan kembali seorang yang kematiannya didapatkan itu tadi juga dengan kekuasaan Allah kan pancetan, artinya dengan sapi apapun sebenarnya bisa gitu, atau dengan cara apapun sebenarnya bisa, tapi dibulet-bulet dhisik sampai akhirnya di sini ketika perdebatan itu tetap tidak menemukan jawaban. Ini setelah sapinya disembelih, kemudian Allah memerintahkan untuk mengumpulkan sebagian anggota badan sapi itu, dan di dalam tafsir dijelaskan adalah lidahnya sapi itu, atau juga dengan ujung pantatnya si sapi itu gitu, dipukulkan kepada jasad orang yang mati itu. Langsung hidup, Allah menghidupkan kembali seseorang yang mati itu, dan dia bersaksi, ini sama ini yang membunuh saya gitu. Ini sama ini yang membunuh saya. Terus kemudian mereka juga saling membunuh lagi supaya tidak ada bekasnya. Nah, itu kan kaum Bani Israel menyaksikan sendiri kebesaran Allah tentang menghidupkan orang yang mati. Karena gini, mereka penganut kaum Bani Israel itu kan penganut Yahudi, itu yang imannya tidak pada Allah, meyakini hal-hal yang di luar keimanannya terhadap Allah, itu sangat banyak sekali. Dan ketika ditunjukkan tentang Allah sampai harus menunjukkan langsung bahwa Allah bisa menghidupkan orang yang sudah mati supaya menjadi pengangan-angan. Tapi apakah kemudian mereka bisa beriman? Ya tidak semuanya. Summa qasat, kemudian keras apa qulubuhum, hati kalian. Ayyuhal yahudu, wahai kaum Yahudi, solubat, keras apa qulubuhum, angkobulil haqi, dari menerima perkara yang hak. Mimba dzalika, setelah kejadian tersebut. Al-Madhkuri, yaitu kisah yang disebutkan min ihya'il qatili, dari menghidupkan orang yang mati. Wama, dan perkara qoblahu, yang sebelumnya ihya al-qatil, minal ayati, nyatanya dari ayat-ayat sebelumnya. Bahia, maka adapun qulubukum itu kaki jaroti, seperti batu, filqaswati, di dalam kerasnya. Au asyaddu, atau lebih keras apanya qaswatan, atau lebih apanya qaswatan, kerasnya. Au asyaddu, atau lebih apanya qaswatan, kerasnya, minha, dari hijarah. Wa inna minal hijarati, dan sesungguhnya itu dari batu-batu, lama yang ada apa hijarah, yatafajjaru, yang mengalir, minhu, dari ma, apa al-anharu, sungai. Wa inna minha, dan sesungguhnya itu dari hijarah, lama benar-benar ada, itu yasyaqqu, batu yang pecah. Fahia, fihi, itu di dalam yasyaqqu, idghamut ta'i,
idghamnya ta fil asli di dalam asalnya fi sini di dalam sini. Minha lama yatasyaqqaqu, jadi ada yang begitu nih. Faya keruju maka keluar minhu dari ma apa al ma'u air. Wa inna minha dan sesungguhnya itu dari hijarah lama benar-benar ada itu yang turun, yang zilu yang turun apa mah, lama benar-benar ada apa batu, jadi bisa dimaknai seperti itu. Sebenarnya itu ada yang dibuang, ada laka nama, maka itu ya itu turun apa ma, yang zilu artinya turun apa ma min uluin dari tempat yang tinggi ila asfala ke tempat yang bawah, min khosyatillahi karena takut pada Allah, min khosyatillahi karena takut pada Allah. Wa qulubukum dan adapun hati kalian itulah tata asaru tidak membekas apa qulubukum wala talinu dan tidak menjadi lemas apa qulubukum wala takhsya'u dan tidak menjadi khusyuk apa qulubukum. Jadi hatinya kaum Bani Israil itu lebih keras daripada batu biasa. Nah, dijelaskan di sini karena batu itu fa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar, ada batu yang di sungai itu kalau sudah tertempa air berkali-kali maka kemudian menjadi pecah gitu nih, sampai si batu itu bisa dialiri air. Terus ada batu yang terkena aliran air akhirnya jatuh dari atas ke bawah. Tapi hati daripada kaum Bani Israil itu lebih keras daripada itu, gak kena digerakno, tidak ada bekas apapun. Wa mallahu dan tidak ada adapun Allah itu bighafilin zat yang lupa amma dari perkara tak maluna yang mengetahui kalian pada ma. Wa innama yu'akhirukum dan sesungguhnya hanya diakhirkan, hanya mengakhirkan siapa Allah kum pada kalian liwaktikum terhadap waktu kalian, liwaktikum terhadap waktu kalian, artinya Allah tidak akan lupa dengan apa yang sudah dilakukan, dengan kesalahan yang sudah dilakukan, hanya saja memang waktu pembalasannya itu diakhirkan. Wa fi qiraatin dan di dalam qiraah yang lain bitattaniyati dengan ya, bitattaniyati dengan ya yang di fathah. Jadi amma ta'malun, amma ya'malun dalam qiraah yang lain. Wa fihi dan itu di dalam amma ta'malun iltifatun adapun menoleh anil khitobi dari pakai khitob, dari pakai mukhotob, seakan-akan berbicara langsung dengan kaum Bani Israil. Afatat ma'una apakah mengharapkan kalian ayyuhal mu'minuna wahai orang-orang yang beriman. Ayyuminu untuk yang beriman siapa Yahud, ayil Yahudu artinya orang-orang Yahudi. Lakum terhadap kalian wakodakana dan benar-benar telah ada siapa farikun satu golongan, to'ifatun artinya satu golongan, minhum dari Yahud, ahbarohum artinya beberapa orang alimnya Yahud. Itu yasma'una telah mendengarkan siapa? Itu
itu yasma'una telah mendengarkan siapa farikun kalam Allahi pada kalam Allah fit Taurati di dalam Taurat. Tsumma yuharrifuna kemudian merubah siapa farikun pada Taurat pada kalam Allah. Yughayyiruna artinya merubah siapa farikun pada kalam Allah. Mimba lima dari sebagian perkara akolu yang berangan-angan siapa Yahud pada ma. Fahamu artinya yang telah faham siapa apa tadi farikun atau Yahud pada kalam Allah. Wahum adapun al Yahud itu ya'lamuna mengetahui siapa al Yahud. Jadi kembalinya bisa ke Yahudi, bisa ke farikun itu tadi. Annahum pada sesungguhnya farikun itu muftaruna berbohong. Siapa? Farikun. Wal hamzah itu adapun hamzah itu lil ingkari karena ingkar. Aila tatma'u artinya jangan ingin engkau. Falahum maka itu bagi farikun sabiqotun adapun kalam yang terdahulu fil kufri di dalam kekufurannya, jadi kemudian orang-orang mukminin ini seperti diperingatkan oleh Allah, afatat ma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqum minkum yasma'una kalam Allah. Jangan terlalu berharap bahwa orang-orang Yahudi itu kan afatat ma'una, apakah mengharapkan kalian? Nah, hamzahnya di situ kan tadi dikatakan hamzah ingkar. Hamzah ingkar itu ya seperti pertanyaan tapi yang jawabannya pasti enggak gitu. Afatat ma'una ayyuminu lakum, apakah kamu tetap berharap bahwa orang-orang Yahudi itu akan beriman sementara di antara mereka itu ada golongan yang sudah tahu dengan kalam Allah. Ini artinya orang-orang pinternya kaum Yahudi, orang-orang golongan yang sudah tahu tentang isi daripada kitab mereka, tapi mereka mengubah dengan kebohongan. Sementara Islam tergolong agama baru. Dan mereka yang kitabnya sendiri saja diingkari, apalagi Al-Quran. Jadi seperti Yahudi dengan ajaran yang salah itu ditetapkan oleh Allah, dengan karakter-karakternya Yahudi, dengan karakter-karakternya Yahudi yang turun dari ajarannya Nabi Musa. Jadi dari kitabnya Nabi Musa saja orang-orang pinternya Yahudi ini mengubah. Kan kalau kitab Yahudi itu kan menggunakan bahasa Ibrani ya. Sebenarnya yang turun dengan terjemahan di negara-negara lain sampai saat ini itu sudah jauh lebih dikarang-karang lagi dibandingkan kitab Taurat yang aslinya. Jadi sudah lebih dirubah lagi di dalam terjemahannya. Maka kenapa Al-Quran itu pahalanya berbeda ketika kita hanya membaca terjemahannya dengan membaca bahasa Arabnya langsung, karena di dalam bahasa asli Al-Quran itu ada sir, ada rahasia Allah yang dijanjikan dan niscaya. Jadi pahala dari setiap huruf dari Al-Quran itu adalah keniscayaan yang pasti siapapun yang baca pasti dapat kebaikan daripada Al-Quran. Jadi ya kalau kita membaca terjemahannya tanpa ada bimbingan, otomatis kita harus berangan-angan lebih keras lagi dan itu akan sulit. Gak usah Al-Quran sampai mempelajari mata pelajaran lain saja kayak fikih misalkan atau nahwu
belajar sendiri, gak hanya gak tertarik, dia gak hanya gak paham, tapi iso-iso gak tertarik, soalnya kan angel. Kayak kita dengan disiplin ilmu kan harus ada bimbingan gitu. Nah di dalam Al-Quran pun gitu. Jadi makanya kenapa saya pikir saya ngaji tafsir setidaknya masih dalam 1 tahun, kan gak mungkin di setahun hatam, masih dalam 1 tahun nggak hatam, setidaknya sampai hari-hari wis tahu tak jak lungguh untuk mengangan-angan apa ayatnya Allah gitu, berangan-angan tentang Al-Quran sing yo sapa ngerti iso digawe bener yo yang si Iran Tombo Hati ini pancen bener nih. Jadi berangan-angan apa namanya satu ayat satu arti dari satu ayat Al-Quran itu menjadi pahala tersendiri. Jadi kalau kitab dari agama lain memang sudah wataknya mereka akan mengubah lagi dengan berita-berita yang bohong. Bahkan ini terjadi ketika Al-Quran turun, orang-orang Islam sudah diperingatkan sama Allah akan sulit mengharapkan mereka beriman. Lah wong nabi dewi diingkari, kitab yang diturunkan kepada mereka juga diingkari, apalagi Al-Quran yang tergolong baru. Jadi kan selisihnya itu sekitar kalau apa namanya yang paling dekat kan dengan Injil sebenarnya Al-Quran itu apa jaraknya. Jadi bahkan dari kitab-kitab terdahulunya itu mereka juga mengingkari gitu. Lalu apakah kita bisa mengharapkan orang-orang ini untuk kemudian beriman? Ini tentu saja akan menjadi sesuatu yang berat. Di sini juga menjadi sebuah peringatan untuk tidak banyak berdebat dengan mereka, karena mereka memang ahli mengarang gitu. Sampai dikatakan di dalam Al-Qur'annya di sini dikatakan yasma'una kalamallah fariqum minhum yasma'una kalamallah tsumma yuharrifunahu. Mereka mendengar kalamullah tapi kemudian merubahnya. Kan kalau di agama Yahudi sama Nasrani itu ada kisah-kisah mitologi tentang suku-suku yang dijadikan film-film kayak film-film mereka nih, film-film Yahudi sing wis unsur pornografinya itu lumayan kental gitu ya, dengan segala bentuk kejayaan Romawi dan sebagainya. Ya itu kisah mitologi yang mereka karang sebenarnya. Kok yo sampai ono pelajaran nih, sampai ono jeneng-jenenge dewa-dewa ngoten niku nanggone mitologi Yahudi itu kan sampai ada. Itu semua ya tidak lepas dari karangan mereka. Mereka ahli memang di bidang itu untuk menciptakan sebuah mitos tapi seperti kenyataan. Karena itu dilakukan di era yang lebih maju, ya, ketika sastra Perancis ini, jadi kan pusat daripada yang paling besar agama Yahudi itu diantaranya di Perancis. Jadi ketika terjadi sebuah kemajuan tertentu, mereka menciptakanlah tokoh-tokoh yang mitologi tapi dibuat nyata, kayak Romeo dan Juliet sampai dibangun tempatnya, koyok-koyok itu nyata. Semua kisah mitologi itu kayak dibangunkan tempatnya. Setelah ditelusuri, oh itu ternyata hanya fiksi. Jadi mereka memang ahli di dalam mengarang kitab suci mereka sendiri. Dan agama Yahudi Nasoro itu menurunkan keturunan-keturunannya, ada banyak dengan intelektual yang sama gitu. Mimba lima akalu wa ya'lamun innahum mutarikun. Lalu wa idza laqul ladina amanu, wa idza laqu, dan ketika bertemu siapa munafik, ai munafikul Yahudi, artinya orang-orang munafiknya kaum Yahudi. Enggak boleh konotasi. Artinya kaum munafiknya orang-orang Yahudi. Macam-macam kita pemalik ini. Alladzina amanu, yang beriman, siapa? Wa idza laqul ladzina amanu. Wa idza laqul ladzi, dan ketika bertemu siapa munafikul Yahud, alladzina, pada orang-orang
amanu yang beriman siapa alladzin qalu maka berkata siapa munafikul Yahud amanna telah beriman. Sampai gaya fi'il madi ngomong aku itu beriman. Biasanya ciri-ciri ini wong bodoh itu berusaha meyakinkan ke orang lain dengan sakdunya ngomong terus klarifikasi. Nah itu biasanya. Di anna Muhammadan dengan sesungguhnya Nabi Muhammad itu nabiun nabi. Wahwa adapun Muhammad itu al-mubasyiru yang diceritakan membawa kegembiraan, yang diceritakan bahwa kegembiraan apabila al di kitabina di dalam kitabku, di kitabina di dalam kitabku. Jadi kalau mereka bertemu dengan mukminin gitu ya, ini oleh mufassirin dikatakan dijelaskan munafikul Yahud karena kemarin di ayat sebelumnya kan sudah sudah dijelaskan ya, bahwa di antara kaum Yahudi, Nasoro dan Sabiin itu ada dan Sobiin itu ada orang-orang yang beriman pada keesaan Allah, pada Allah yang Maha Esa, terus mengimani kitabnya. Nah maka orang-orang ini nantinya juga akan sama kedudukannya dengan orang-orang yang beriman pada Allah. Nah yang dikatakan di sini adalah munafikul Yahud. Mereka pengikut kaum Yahudi yang munafik, nih. Jadi mendustakan ajaran Nabi Musa, menistakan ajaran Nabi Musa. Jadi wis dirubah kabeh. Tapi pokoknya ketemu orang-orang yang beriman itu buku klarifikasi, bahkan kalimatnya qalu amanna itu adalah bentuk fi'il madi. Nah, fi'il madi berarti mereka mengatakan telah beriman. Ya aku kira beriman, nah boleh kitabku ya ono kok bisa tentang Nabi Muhammad. Jadi saat diomongi apa-apa itu klarifikasi gitu. Seperti itu orang-orang munafik. Wa idza qala dan ketika kembali, roja artinya kembali, siapa ba'dhum sebagian munafikul Yahud ila ba'din ke sebagian yang lain. Qalu maka berkata siapa munafikul Yahud ayru asa'uhum artinya kepala-kepalanya munafikul Yahud. Alladzina yaitu orang-orang lam yunafiku yang tidak munafik. Siapa? Alladzin liman terhadap orang nafako yang munafik siapa man. Atuhaditsuna apakah menceritakan kalian pada mukminin. Ayul mukminina artinya pada orang-orang mukmin, bima dengan perkara fataha yang membuka pada siapa Allah alaikum atas kalian. Ay arafa artinya memberitahu siapa Allah pada kalian fit Taurati di dalam Taurat min na'ti Muhammadin dari sifatnya Nabi Muhammad, dari sifatnya Muhammad, liuhajukum agar meledek siapa. Jadi kalau aslinya liuhajukum itu mana aslinya adalah memberi hujah, tapi dengan tujuan ngenyek, mengejek siapa mukminun pada kalian. Liukhosimu artinya supaya mengejek siapa mukminun pada kalian. Walamu ada munlam itu li soiruroti bermakna soirurot. Soirurot itu namanya agar biasanya. Ima dengan ma. Indarofikum di sisi Tuhanmu
fil akhirati di akhirat. Yuqimu mendirikan siapa mukminun alaikum atas kalian al hujjata pada hujjah fi tarki itsba'ihi di dalam meninggalkan mengikuti nabi. Ma ilmikum beserta pengetahuan kalian bisidqihi dengan kebenarannya nabi. Afala ta'qiluna tidakkah berangan-angan kalian innahum sesungguhnya mukminin itu yuhajuna mengalahkan hujah siapa mukminin idza hadastumu ketika berbicara kalian hum pada mukminin. Watan tahu maka menyudahi kalian, Jadi kalimat ini tuh yang agak sulit dipahami, tapi sebenarnya gini. Jadi orang-orang munafikul Yahudi ini ketika kembali kepada pimpinan-pimpinannya, mereka kayak diadu gitu. Diadunya itu gini. Apakah kalian menceritakan kepada orang-orang mukmin gitu, tentang apa yang sudah dibukakan terhadap kalian tentang Nabi Muhammad? Sebenarnya gini, wes ojo diceritani, kan kita ini wes ono nang kitab awake dhewe bahwa di kitab kita sudah ada kisah tentang Muhammad gitu. Kalau kamu membicarakan ini kepada orang-orang mukminin, maka mereka akan mentertawakan kalian. Jadi mereka akan mentertawakan kalian. Jadi istilahnya apa ya, diwalik, pemahamannya itu diwalik. Padahal mereka tidak semuanya tahu isi daripada kitab Taurat yang asli, tapi ketika bertemu dengan kepala-kepalanya itu mereka diomongi bahwa nanti hujahmu pasti dikalahkan oleh mukminin, dan akan ditertawakan oleh mereka. Ini menunjukkan bahwa titik lemahnya mereka sebenarnya, lemah mereka sendiri. Biasanya yang terjebak menjadi munafikun itu ya macam-macam. Ada kalanya munafikun itu memang orang-orang yang pinter gitu, orang-orang yang diberikan kecerdasan gitu. Ada kalanya munafikun ini ya wis munafikun, pokoknya ikut-ikut lah gitu. Sing akeh koncone, akeh pengikute ya wis ikut-ikut. Tapi kalau kebanyakan munafikun itu justru orang-orang yang sebenarnya punya kecerdasan tinggi. Sampai mereka bisa mengubah kitab suci mereka sendiri. Allah berkata siapa Allah Ta'ala awala ya'lamuna, tidakkah mengetahui siapa munafikul Yahud. Awala ya'lamuna, tidakkah mengetahui siapa munafikul Yahud. Al-istifhamu ada istifham itu litakriri untuk karena menetapkan. Wal wawu adapun wawu ada pilih yang masuk alaiha atas awala ya'lamun itu lil atfi untuk atof. Annallaha pada sesungguhnya Allah itu ya'lamu mengetahui siapa Allah ma pada perkara yusiruna yang menyamarkan siapa munafikul Yahud. Ma dan perkara yu'linuna yang menjelaskan siapa munafikul Yahud. Jadi direkayasa, apa yang
Mereka kan sifatnya ini ya, apa ya, eh, prejudice gitu loh, apa sifatnya itu prasangka. Jadi meyakinkan prasangkanya kepada munafikul Yahud tentang apa yang dipikirkan oleh mukminin tentang hujah mereka. Ini kan dari ini rancu nih. Sebenarnya munafikul Yahud itu apa yang dipikirkan, tapi ambil hukum-hukurannya itu tambah semakin ditetapkan bahwa wis hujai orang-orang mukmin itu nanti akan mengalahkan hujatmu, kamu akan ditertawakan. Itu ayat sebelumnya nih. Mungkin dari kita yang membaca juga bingung, oh sih. Nah maka di ayat berikutnya apa namanya di sini dijelaskan innallaha ya'lamu ma yusirru innallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Jadi kenapa kok apa atasannya Yahudi ini, jadi kepalanya Yahudi ini sampai mengatakan bahwa hujah kalian nanti dikalahkan oleh hujahnya orang-orang mukmin gitu ya. Ini menunjukkan bahwa ada yang mereka sembunyikan aslinya, oke kan? Ada yang disembunyikan. Makanya apapun yang berbentuk prasangka, apapun yang bentuknya baru zon gitu, tentang apa yang dipikirkan, kan gini, kita memikirkan tentang apa yang dipikirkan orang lain tentang kita, itu kan berarti kan prasangka nih. Itu loh wis disampaikan, sehingga otomatis di situ ada dua tujuan sesuai di dalam ayat ini nih. Tujuannya adalah menjelaskan tentang sesuatu yang palsu, ya, seperti kalau di sini innallaha ya'lamu ma yusirruna. Pertama, mereka berniat untuk merahasiakan kebenaran, ya kan? Innallaha ya'lamu ma yusirruna. Jadi berniat untuk merahasiakan kebenaran, wa ma yu'linun, dan apa yang ditunjukkan. Jadi kepalsuan yang ditunjukkan itu Allah tahu aslinya. Yang namanya orang berbohong kan biasanya gitu nih, memalsukan apa-apa itu kan pasti ya tujuannya adalah untuk menutupi kebenaran dan menunjukkan bahwa kebohongannya itu adalah benar kan gitu. Nah itu maka Allah mengetahui tipu daya itu. Ma pada perkara yufuna yang menyamarkan siapa munafikul Yahud, wama dan perkara yudhiruna yang menjelaskan siapa munafikul Yahud, min dalika dari naktu Muhammadin wawirihi dan selainnya dari fayar'au, maka menghentikan siapa munafikul Yahud angdalika dari ikhfa tersebut. Wa minhum, dan itu sebagian dari Yahud, ayat Yahudi artinya orang-orang Yahudi, ummiyuna adapun orang-orang yang bodoh, awamun artinya orang-orang yang bodoh. Jadi tidak semua orang-orang Yahudi itu mereka paham gitu tentang apa sih sebenarnya yang benar. Jadi isunya sudah menyebar ini tentang kebenaran Islam, tapi kemudian ruasa umum gitu, kepala-kepalanya ini menjelaskan bahwa wes gak perlu berargumen dengan orang-orang yang beriman. Kalau kamu berargumen, nanti ayat tentang Muhammad yang ada di dalam Taurat ini nanti ditertawakan sama orang-orang yang beriman. Jadi mereka menjelaskan sebuah realita yang bohong sebenarnya. Jadi ada realita yang ditutupi. Ini apa namanya? Jadi hoax itu sudah ada dari zaman dulu. Yusiruna wa yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna, yang tidak mengetahui siapa ummiyun, alkitab pada kitab atau Taurat artinya kitab Taurat, illa lakin amaniya, kecuali beberapa cerita bohong, illa amaniya, kecuali beberapa cerita bohong, akadibu yang atau ini akadibu artinya kebohongan, akadibu artinya kebohongan, jadi dari kata kadibun ini jamaknya nih, akadib jamak taksir nih. Maka tidak ada tanwin nih.
Akalibu artinya kebohongan talqau yang mendatangi yang mendatangi siapa ummiyun pada akalib min ru'asaihim dari kepala-kepalanya ummiyun fa'tamiduna maka kemudian berpegang teguh siapa ummiyun. Wa inhum dan sesungguhnya adapun ummiyun fi jahdi nubuwatin nabi di dalam mengingkari nubuahnya para nabi wa ghairihi dan selainnya jahdin nabi mimma dari perkara yaktalikuna yang berbuat kebohongan siapa ummiyun pada ma itu illa yadunnuna tidak ada kecuali prasangka atau berprasangka siapa ummiyun donan dengan prasangka wala ilma yang tidak ada pengetahuan itu maujud lahum terhadap ummiyun. Fawailun maka adapun kerusakan atau siksa yang berat syadidu adzabin artinya kerasnya adab. Fawailun itu lilladina bagi orang-orang yaktubuna yang menulis siapa alladin alkitabah pada kitab-kitab suci biaidihim dengan tangannya alladin Aimukhtalikon artinya didustakan, diperbohong min indihim dari sisi alladin. Tumayakuluna kemudian berkata siapa alladin hada adapun ini kitab itu min indillahi dari sisi Allah itu min indillahi dari sisi Allah liyastaru supaya mengambil siapa alladin bihi dengan kitab samanan pada harga walilan yang sedikit minat dunia dari dunia wahum adapun alladin itu al-yahudu kaum Yahudi goyaru yang merubah siapa al-Yahud sifatan Nabi pada sifatnya Nabi fit Taurati di dalam kitab Taurat di dalam kitab Taurat wa ayat ar-rajmi dan ayat ranjam wa wirima dan selainnya sifat Nabi wa ayat ar-rajmi wa kutubuha dan kitab-kitabnya wa katabuha dan menulis siapa alladinha pada sifatan Nabi ala khilafima atas membedai perkara unzila yang telah diturunkan apa mah. Jadi orang-orang bodoh itu mereka mempercayai ya, mempercayai tentang bukan percaya deh, mengingkari tentang nubuahnya para nabi itu dengan prasangka karena mereka bodoh, mereka tidak bisa membaca ya. Mereka orang-orang yang bodoh yang tidak berpendidikan, kemudian kebodohan itu dimanfaatkanlah oleh ru'asa'uhum, oleh kepala-kepalanya, ditanamkanlah prasangka buruk tentang para nabi sehingga mereka meyakini bahwa klan Yahudi ini adalah klan terbaik di dunia dan itu sampai sekarang. Nyatanya memang orang-orang Yahudi itu
punya karakter dan intelijensi yang memang tinggi gitu, sampai sekarang. Jadi pada akhirnya kalau kita tanya mana sih sekarang keturunan Bani Israel kaum Yahudi itu, gitu, ya otomatis sudah menyebar nih, karena yang tersisa sekarang adalah mereka yang menganut pada sesuatu yang sifatnya prasangka itu tadi, gitu, bukan pada kitab asalnya, bukan pada kitab asalnya. Nah, ahli kitab di saat ini apakah masih ada? Wallahu a'lam, bisa dibilang mungkin sudah nggak ada, karena isinya sudah dirubah. Bahkan oleh beberapa saksi dikatakan, oleh orang-orang pakar dikatakan, kalau kitab Taurat yang dengan bahasa aslinya, gitu, dengan bahasa Ibrani atau bahasa Ibrani itu masih lumayan, masih lumayan asli isinya, meskipun sudah banyak dirubah, tapi isinya masih lumayan asli dibandingkan yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lain, apalagi di bahasa Inggris. Jadi ada banyak nama Nabi Muhammad yang dibuang itu, ada banyak dari kitab yang aslinya. Padahal kitab yang bahasa aslinya yang ada sekarang itu sudah bukan lagi yang diturunkan kepada Nabi Musa, sudah perubahan lagi nih. Jadi bisa dikatakan prasangka mereka terhadap kenabian Nabi Muhammad, terhadap keimanan terhadap ajaran-ajaran Allah yang baru, yaitu agama Islam, itu bersifat prasangka dan diturunkan turun-temurun itu diturunkan sampai di sini dikecam, benar-benar dikecam oleh Allah, fawailun lil ladzina yaktubuna kitab, maka kerusakan bagi mereka yang menulis kembali kitab Allah dengan tangannya. Jadi menulis kembali dengan kebohongan tentu saja, lil ladzina yaktubuna kitab wa bi'aydihim. Fenomena ini yang pada akhirnya para sahabat setelah Rasulullah wafat nih, pada saat dinastinya Khalifah Utsman itu mulailah dibentuk. Wah, kalau ini pelan-pelan sepertinya bangsa Arab sudah tergerus oleh bangsa Rusia. Jadi pada saat itu bahasa Arab sudah hampir hilang karena bahasanya sudah bercampur. Penguasa pada saat itu adalah bangsa Rusia. Bukan Rusia lah saya ini, yang Romawi. Jadi pada saat itu sudah mulai bergeser, maka akhirnya dibuatlah titik-titik di dalam bahasa Arab. Karena kalau dilihat, berarti pada saat itu antara tulisan Arab dan tulisan Ibrani itu mirip. Kalau sampai lihat di Google ya, tulisan Ibrani itu seperti apa bentuknya, itu mirip seperti tulisan Arab yang enggak ada titiknya. Pada saat itu, di zaman para sahabat, Al-Quran yang dicetak dari macam-macam pencetakannya pada saat itu, dari lembaran-lembaran kulit dan sebagainya, itu nggak ada titiknya. Jadi kayak ya, ta, fa itu sama, fa, kof sama, jim, ha, kok sama. Ya, terus kita bayangin masa itu kok jadi nggak ada titiknya sama sekali, dibuatlah titik. Ya, jadi pada saat itu dikumpulkanlah para intelektual Muslim yang rata-rata adalah muridnya Sayyidina Ali, karena seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Jadi saya adalah puncak daripada ilmu, sementara Sayyidina Ali adalah pintu daripada segala ilmu pengetahuan. Pada saat itu kader-kadernya Sayyidina Ali diminta untuk menciptakan sebuah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang bahasa Al-Quran Persia, karena pada saat itu Arab sudah dikuasai Persia. Surat menyurat tanah itu menggunakan bahasa Persia. Jadi bahasa resmi kerajaan itu menggunakan bahasa Persia, hampir hilang bahasa Arab. Mulailah para sahabat ini di saat itu sudah nggak ada di Rasulullah, mulai berpikir, wah nanti kalau generasi berikutnya nggak tahu isi asli daripada Al-Quran, bisa-bisa ini terjadi seperti yang dialami oleh kaum Yahudi, ya, seperti yang terjadi pada kitab Taurat. Gercep, ya. Jadi masa kenabiannya Rasulullah itu kan sebenarnya sangat-sangat sebentar, ya. Tapi sudah menurunkan kader-kader yang luar biasa, yaitu para sahabat. Dikumpulkanlah
dari murid-murid Sayyidina Ali, karena memang dikenal dia termasuk yang pada akhirnya sekarang madhabnya kita pelajari, madhab nahwunya, madhab apa namanya fikihnya, itu semuanya turunannya ya dari Sayyidina Ali. Bahkan Imam Syibawayh itu gurunya itu muridnya Sayyidina Ali. Jadi ya luar biasa nih. Akhirnya terciptalah bahasa Arab yang ada titiknya seperti yang sekarang kita baca. Coba bayang nodal kalau bedane. Wong awak dhewe gak usah harokat nggih. Gak usah titik, gak harokatnya bingung. Rojulun ambek rijlun padha tulisannya. Artinya beda nggih kan. Nah, pada saat itu memang belum ada. Akhirnya ditemukanlah ilmu nahwu dan sorof. Jadi kalau ilmu sorof itu kan mempelajari tentang bentuk-bentuknya, okay? Tentang bentuk-bentuk kalimatnya. Kemudian kalau ilmu nahwu ya menjelaskan tentang akhir kalimatnya. Bahasa Arab Quran itu yang membedakan ini yang membedakan tarkibnya adalah akhir kalimatnya. Tercetuslah ilmu nahwu di situ, dan kemudian dilahirkan ilmu yang lain. Tujuan awalnya apa? Supaya Al-Quran ini tidak berubah. Maka kalau ditanya apakah nahwu itu mempelajari bahasa Arab, sedangkan kalau di Arab sana sudah nggak ada orang yang ngomong kayak pelajaran nahwu itu, sudah nggak ada orang yang ngomong kayak gitu, kecuali di Yaman nih. Kalau di Yaman masih member kayak di kitab bahasanya masih bagus. Tapi kalau di Saudi udah enggak. Sedangkan di Arab itu orang ngomongnya sudah enggak kayak gitu. Apakah benar nahwu sorof itu mempelajari bahasa Arab, bahasa Al-Quran lebih tepatnya? Jadi yang kita pelajari ya bahasa surga. Nanti kita kembali itu pertanyaannya malaikat itu manroh buka. Nah, kembali lagi, maka itu antisipasi para sahabat supaya tidak terjadi apa yang terjadi kepada kita. Nah, salahnya ya Allah alam bisawab ini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.